apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa dalam masa pandemi ini patuhi protokol kesehatan. Hari ini masih belajar bersama saya Bapak Ujang Herman. Dan Bapak akan menyampaikan materi tentang muatan SPDP KD 3.3, yaitu tentang pola lantai tarian. Untuk itu, persiapkan diri kalian, siapkan buku tematiknya yaitu buku tema 8, buku catatan, dan alat tulis yang diperlukan. Dan jangan lupa, sebelum pembelajaran dimulai, supaya pembelajarannya lancar dari awal sampai akhir, maka silahkan kalian berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Anakku yang terkasih, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya, yaitu siswa mampu menjelaskan pengertian dan berbagai bentuk pola tali. Anak-anakku yang terkasih, pada saat menari, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Nah, garis imajiner ini juga dapat digambarkan dengan melihat formasi para penari dalam pergerakan atau memperagakan tariannya. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, garis melengkung, segitiga, atau lingkaran. Nah, bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari tersebut menampilkan sebuah tarian. Nah, garis imajiner yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Pola lantai merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari berkelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis melengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Kemudian bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, ini ada gambar beberapa yang ditampilkan. Yang pertama adalah gambar polanya penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Yang kedua, penari bergerak melalui garis diagonal. Yang ketiga, gambarnya adalah penari bergerak melalui garis horizontal. Yang keempat, penari bergerak melalui garis diagonal. Yang kelima, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Yang keenam, penari bergerak melalui garis lingkaran. Nah, bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari, yang pertama gambarnya adalah formasi penari membentuk pola lantai diagonal. Di situ ada A, B, C, D, E, 5 orang. Kemudian yang berikutnya, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Ya kan, gambarnya perhatikan. Kemudian yang ketiga, gambar formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Kemudian formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Berikutnya, formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Kemudian gambar berikutnya, formasi penari membentuk pola lantai diagonal.
Nah, setiap tarian daerah mempunyai pola lantai yang menjadi ciri khusus. Inilah gambar pola lantai tari Sedati dari Aceh. Ya. Yang pertama pola langkah lurus, yang kedua pola langkah segi empat, yang ketiga pola langkah bentuk U, kemudian yang keempat pola langkah zigzag, yang kelima pola langkah bentuk S, dan keenam pola langkah segitiga, dan yang ketujuh pola langkah segi empat bersilang. Nah, ini pola-pola lantai yang ada di tari Sedati Aceh. Pola lantainya bervariasi di situ, ya. Anak-anakku yang terkasih, penyajian tari lebih lengkap dengan iringan. Iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Ada iringan tari yang berasal dari tubuh manusia. Ada juga iringan tari yang berasal dari berbagai alat musik benda yang dimainkan. Nah, iringan tari yang berasal dari tubuh manusia misalnya tepukan tangan, hentakan kaki, dan suara-suara dari mulut. Itu berupa siulan atau nyanyian. Kemudian iringan tari yang menggunakan alat musik ada berupa alat musik tradisional. Ada juga yang berupa alat musik modern. Nah, pola lantai yang mempunyai maksud ini lebih banyak ada dalam tarian-tarian klasik yang terdapat di Kratin Surakarta dan Yogyakarta. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan jika pola lantai dalam tari kreasi baru dan tari rakyat juga mempunyai maksud. Anak-anakku yang terkasih, perhatikan pola lantai dalam dua tarian yang berbeda berikut. Ya. Pola lantai yang membentuk garis horizontal pada tari Jaran Kepang tidak mempunyai maksud apapun. Sebaliknya, pola lantai yang terdapat pada tarian Bedaya mempunyai maksud. Ada satu pola lantai pada tarian Bedaya yang dikenal dengan nama rakit lajur. Nah, pola lantai rakit lajur itu bermaksud menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku. Demikian anak-anakku yang terkasih, pembelajaran kita kali ini tentang pola tarian lantai. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Selamat belajar dan tetap semangat.